Masa lalu, masa kini, masa depan. Asal jangan masa bodoh. Stand by. 3, 2, 1, action. Kamu lagi dengerin podcast Love Revolution bersama dengan kami, saya Daniel dan istri saya Debbie. Yes, ngomong tentang masa. Masa itu artinya waktu. Yes. Nah, waktu itu di dalam bahasa Latinnya atau Grikanya tepatnya adalah kronos. Nah, makanya jam itu ada istilahnya ada 1 jam yang saya nggak bisa nyebutin merek karena nggak promosi di sini gitu ya. Kronos, itu dikatakan chronograph. Ya, itu berbicara tentang waktu detik yang berdetak. Keren ya? Detik yang berdetak. Kok nggak detik yang berdetik sih? Iya, detik yang berdetak gitu. Oke, Yes. ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu loh, apa? past, present, and future. Yes. Ya kan? That's right. Nah, kita akan bicara dalam episode ini penting banget karena kita tahu bahwa ada satu komoditas termahal di dalam kehidupan manusia. Apa itu? Bukan emas, bukan berlian, bukan batu bara, bukan semikonduktor, bukan kripto, bukan NFT, Apa? tapi Waktu. waktu. Ya. Karena begitu waktu ini berdetik, 5 detik yang lalu itu Nggak udah bisa menjadi diulang past kembali. and you cannot even rewind it. Sekaya apapun kamu, you cannot buy back time. Nggak That's bisa. right. Ya. Jadi yuk let's do it. Kita belajar sesuatu supaya kita bisa diisi, ngerti bahwa waktu itu sangat berharga sekali. Ya. Jadi ya. kita membahas masa lalu dulu ya. Yes. Pas. Nah, kan ceritanya gini. Tadi Daniel udah bilang kalau masa lalu udah lewat itu tidak bisa diulang. Nggak bisa. Tapi banyak orang terjebak hidup di dalam masa lalu loh. True. Ya kan? Kayak Terpenjara. mereka itu tetap masih mengingat dulu ya. Kayak gini, dulu tuh enak, sekarang cari duit susah Ada gitu kan. lagunya itu. Apa tuh? Yesterday gitu. Oh, my trouble seems so, So far away gitu kan lagunya Yesterday kan. Itu lagu yang keren banget yang dinyanyikan oleh siapa ya? John Lennon. Lagu Indonesianya dong. Kemarin apa tuh? Bener, Pak? Dulu segenggam Oh, bukan kemarin. emas kau pinang aku. Kira kamu bilang terjemahin jadi kemarin gitu ya. Koplak gitu ya. Iya. Nah, jadi jangan sampai kita itu hidup di masa lalu. No matter how glorious masa lalumu Yes. itu, ya. Betapa jayanya dulu itu, jangan hidup di masa lalu. Karena kalau orang hidup di masa lalu, Ya. masa kininya itu akhirnya tidak terperhatikan dengan Yes. baik. Ada 2 masa lalu. Yang pertama masa lalu yang menyenangkan, yang baik, yang berharga, yang luar biasa. Tetapi yang kedua adalah masa lalu yang suram. Yang Oke? buruk. Yang buruk, yang kita mungkin kena trauma, kita kena mungkin sexual harassment, mungkin kena perkosa, mungkin kena rampok, mungkin pernah bangkrut ya, mungkin pernah disakiti oleh orang yang sungguh kita percaya. Nah, ada 2 masa lalu nih. Saya nggak tahu masa lalu kamu yang mana sehingga yang memenjarakan kamu, karena dua-dua bisa memenjarakan kita. Iya, betul. Right? Tapi apapun masa lalumu, baik ataupun buruk, ya kan, kita harus bisa make peace with it. Yes. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa masa lalu kita itu sudah lewat. Dan apapun yang kita lakukan tidak akan kita bisa merubah masa lalu. True. Internet tanpa kuota bisa on terus. Yang bisa dirubah itu adalah masa depan. Yes, ya kan? jadi untuk kita bisa menengok ke masa depan, kan kadang-kadang, aduh nggak mungkin bisa deh. Aduh kayaknya kok susah ditinggalin. Apalagi misalnya contoh ada juga orang kesayangan yang sudah meninggal. Ya, memorinya ini memang sangat kuat sekali dan tentunya ini sangat apa ya? Kita nggak bisa mengembalikan yang sudah meninggal, yang sudah mendahului Ya, of course kita. nggak bisa. Ya, namun yang kita perlu lakukan adalah menerima dulu, learn to accept. Acceptance ini sangat penting sekali untuk kita bisa mulai tahu deh. Karena kalau orang gagal menerima apa yang sudah terjadi baik itu buruk ataupun baik,
terutama misalnya orang-orang yang sudah post power syndrome, mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, mereka yang sudah dulunya adalah CEO, pernah punya gaji 500 juta sebulan misalnya. Nah, ini kan Sekarang dulu misalnya lagi. tinggal 50 juta sebulan, padahal masih banyak. Tetapi karena penurunan yang sangat drastis, dia nggak punya power, nggak punya kuasa, dia stres nih, terpenjara dengan masa lalu gitu ya. Nah jadi learn to accept supaya kamu bisa menerima dan kemudian kamu segera, secepat kamu menerima, secepat kamu make peace with yourself, secepat itu pula kamu akan bisa move on untuk masuk berikutnya, yakni masa depan. Yes. Nah, masa depan itu tentunya belum datang, ya kan? Nah, masa depan itu kita bisa melakukan perubahan kalau kita memperhatikan apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, bicara tentang masa depan, banyak sekali orang itu yang punya cita-cita, punya impian gitu. Boleh, sah untuk bermimpi. Ada lagunya juga itu. Apa? Dream is not reality. Tahu nggak? Ada lagunya kan? Aku mikirnya yang dream. Jadi kan ada lagu Dream is not reality. Siapa yang nyanyi itu ya? Nggak tahu. Coba gua Google. Ada bahasa Indonesianya loh yang Apa lebih tuh? keren. Mimpi adalah kunci. Itu mah Laskar Pelangi. Betul nggak ya? Iya, jangan ngomongin lagu ya. Oke. Nah, I'm googling. tapi maksudnya itu gini ya, kita boleh bermimpi bahwa masa depan nanti aku pengen jadi seperti ini loh, aku pengen punya penghasilan segini loh, aku pengen keluarga kita itu meningkat sedemikian rupa loh. Yes. Sah untuk bermimpi, tapi apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan impian itu menjadi kenyataan? Yes. Kalau setiap hari kerjamu cuma melamun dan bermimpi, mimpi itu tidak pernah akan menjadi kenyataan. Wow, oke. Nah, according to Google, penyanyi daripada Dreams are not reality ini ada beberapa versi nih, bingung juga saya. Christian Stefanoni, oke, ini penyanyinya, oke. Penting dah. Nah, kan aku udah pengen tahu gitu loh. Jadi berbicara masa depan memang apa yang Debbie katakan belum datang, ya. Tetapi makanya kita bagaimana di episode-episode sebelumnya udah berbicara masalah visi, ini juga berbicara masalah bukan cuma mimpi ya. Lihat aja Pengenapan visi sebelumnya. itu yang belum datang 100%. That's right. Now kita mau bawa visi itu turun ke muka bumi, kemudian kita hidupi dan kita sebut yakni masa kini. Nah, jadi kita harus tahu kita hidup itu jangan di masa lalu dan jangan di masa depan, tapi masa kini kita ini harus kita hidupi sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Cakep. Karena the past will never come back, the future is not here yet, but what we have, the present ini adalah God's gift. Present itu artinya hadiah. Hadiah dari Tuhan. Masa kini ini adalah hadiah dari Tuhan, di mana kalau kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu atau mempunyai masa lalu yang buruk, kita bisa berusaha untuk memperbaikinya sekarang, di masa yang sekarang ini. Sehingga betul kita sekali. bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Yes, kalau kita terlalu hidup di masa lalu, kita nggak bisa melihat harapan-harapan baru atau bahkan opportunity baru. Kalau kita terus melihat opportunity terus ke depan, kita lupa bahwa sebenarnya ada satu porsi berkat atau blessings yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita selalu nggak bersyukur, kita nggak berterima kasih. Akibatnya kita selalu nggak merasa nggak cukup. Maybe this is not the one, maybe this is not it. I want something else, I want something bigger. Kita nggak bisa cuman mau menerima sesuatu yang gede atau berkat yang melimpah doang, tetapi setialah kepada hal yang kecil yang sekarang Tuhan percayakan kepada kamu. Karena kalau kamu setia kepada hal yang kecil, maka tentu saja kamu bertekun di dalam segala macam kesukaran yang ada pada jalur yang benar, hidup yang benar, maka nanti sesuatu yang besar pasti akan ditambahkan kepada kehidupan kamu. Ini penting sekali. Setia kepada hal yang kecil, nanti ditambahkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kamu. Atau ada juga itu pepatah dalam bahasa Inggris, the journey of 1,000 miles starts with one step. That's right. Ya, jadi perjalanan 1.000 mil itu ditempuhnya dengan sekarang kamu harus mulai langkah pertama dulu. True. Kalau langkah pertama aja hari ini kamu tidak mau lakukan, gimana kamu mau bisa berjalan 1.000 mil? Yes, that's right. Nah makanya apapun yang misalnya ada beberapa orang yang misal ini bisa very applicable kepada banyak hal. Misalnya kamu membangun keluarga bahagia, tapi kamu misal nih
Ya, kamu pernah disakiti, mungkin suamimu nyeleweng, mungkin istrimu affair gitu ya. Itu berat banget, but you got to accept the reality bahwa itu sudah terjadi, and you just have to release forgiveness. Lepaskan pengampunan, kemudian selama suamimu atau istrimu sudah bertobat, anak-anakmu yang misalnya udah pernah masuk penjara, udah benar-benar bertobat, come on, let's give them a second chance. Karena setiap kita perlu kesempatan yang kedua. Ya. Jadi bisa menerima mereka kembali, ya kan, mengampuni mereka, lalu setelah itu membangun ulang di atas puing-puing kehancuran. Yes, atau bahkan memberikan diri kamu kesempatan kedua. Ampuni diri kamu, berdamai dengan diri kamu, dan kemudian move on. Apapun kebodohan, kefatalan, kesukaran yang pernah kamu lewati, move on. Accept the reality, move on. Gitu ya. Karena kamu akan secepat itu pula kamu akan mulai bisa mata kamu terbuka melihat ada opportunity baru untuk kamu bisa mengalami hari-hari yang lebih baik daripada apa yang sudah pernah terjadi. Nah, kalau kita ngobrol soal waktu ya, tadi kan kita tuh udah sepakat bahwa waktu itu nggak bisa diulang dan waktu itu sangat berharga. Masalahnya banyak orang yang belum bisa belajar untuk menghargai waktu. Banyak orang yang masih suka membuang-buang waktunya, melakukan hal-hal yang nggak penting dan nggak esensial, sehingga sampai akhir hidupnya dia juga tidak achieve anything excellent, tidak melakukan perkara-perkara yang excellent di dalam hidupnya. Yes, kita nggak ngomong tentang berapa jumlah nominal uang yang kamu punya hari ini di saldo, ya. Bukan cuman itu sebenarnya, tapi memang betul rekening bank kamu juga bisa sebenarnya menjadi suatu refleksi apakah apa yang kamu kerjakan ini udah optimal belum. Ya, memang kita tahu berkat memang daripada Tuhan. Makanya tadi saya katakan kalau kamu nggak puas, ya kamu harus berusaha untuk mencari sesuatu yang baru untuk bisa mensustain kehidupan kamu. Nah, makanya itu sangat penting sekali untuk kita belajar menghargai waktu. Waktu bagi beberapa pengusaha berkata time is money. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya waktu itu bukan cuma mengenai uang. Waktu itu adalah kesempatan. Waktu di mana kita bisa cuman istilahnya kalau cuma uang itu berarti kita everything bisa dibayar diukur dengan uang. Nggak bisa juga gitu. Padahal nggak bisa beli waktu dengan uang, ya kan. Cinta itu harus istilahnya dirajut. Dipupuk, iya. Yes, suami istri, orang tua dan anak, ya. Dan istilahnya itu nggak bisa cuma dengan uang. Uang memang sangat diperlukan dan akan mempermudah bagaimana kita bisa membangun cinta. Tetapi kalau kamu utamakan uang untuk membangun cinta, maka kamu akan istilahnya menyadari bahwa hal itu salah besar. Iya. Nah, sebagai orang tua juga kita harus menyadari bahwa kita punya waktu sama anak kita itu terbatas. True. Kira-kira sampai mereka usia 18 tahun, ketika mereka akan pergi kuliah, kebanyakan mungkin anak-anak akan pergi merantau, kuliah di kota yang lebih besar, keluar pulau atau luar negeri, ya kan. Nah, jadi akan ada saatnya kita sudah harus melepaskan mereka, dan ketika itu maka porsi kita untuk bisa ketemu sama anak-anak ataupun influence kita terhadap hidup mereka itu sedikit demi sedikit pasti akan berkurang karena anak-anak kemudian setelah lulus kuliah menjadi mandiri, terus akhirnya juga mereka akan lebih jauh lagi dari kita gitu kan. Nah, makanya itu kita harus tahu bahwa ada yang namanya untuk orang tua nih ya, dalam khusus nih konteksnya parenting. Ada golden years, ada golden age untuk anak-anak kita, di mana kami mengajarkan anak-anak tidak seharusnya diizinkan untuk sekolah di luar pulau, luar kota atau luar negeri, berpisah dengan orang tuanya sampai dengan mereka mencapai usia 18 tahun atau minimal lulus SMA. Kenapa demikian? Karena ini adalah golden years moment. Sampai dengan kira-kira sebenarnya umur 15-16 tahun, anak itu akan jauh lebih mendengar orang tua. Nah, kalau kita nggak menggunakannya dengan baik, maka kita nggak bisa menanam nilai kehidupan yang benar, yang baik kepada kehidupan mereka, dan lambat laun influence berkurang dan mereka hilang. Dan kita nggak bisa lagi, istilahnya bukan mengendalikan, tetapi kita nggak bisa lagi melihat bagaimana hal-hal yang luar biasa itu akan terjadi pada kehidupan mereka. Nah, contohnya misalnya seperti anak pertama kami, itu kan usianya sekarang udah 22 nanti ini April ya, tahun 2022 ini udah 22 tahun, ya kan? Dan ternyata anaknya sudah lulus kuliah, sudah mulai kerja di Singapura, sudah mandiri, dan kami ini merindukan momen-momen yang seperti dulu. Bagaimana padahal dia masih belia, masih kecil ya. Padahal kita ini termasuk orang tua yang sudah mempersiapkan diri ya, karena kita tahu bahwa golden window-nya itu memang cuma 18 tahun, dan selama 18 tahun itu kami sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kami punya family day, ya kan, kita pastikan pasti akan ada waktu-waktu di mana setiap hari Jumat, ingat nggak, kita akan meluangkan waktu sama Angel, sama James kemudian ketika James sudah lahir, itu nganterin Angelin les piano
piano di Yes. sebuah mall di Jakarta Selatan. Habis selesai les piano, maka kami akan meluangkan waktu sampai malam itu di mall tersebut hangout. Ya kan orang Jakarta suka ngafe lah, terus nanti di kafe itu kita bisa main kartu lah, Yeah. main apa board game gitu ya. Lalu nanti setelah itu It's been a akan while. dilanjut dengan makan es krim, ya kan, dilanjut lagi dengan makan malam, dilanjut Memanjakan mereka lah. ya, Di dalam dilanjut family day dengan itu perlu nonton memanjakan ataupun mereka. belanja keperluan mereka gitu kan ya. Itu momen-momen yang menjadi tabungan emosi kami. Tapi maksudnya tuh orang tua seperti kami aja yang sudah mempersiapkan diri dengan baik bisa kangen True. dengan momen-momen Sangat. itu. Apalagi kalau orang tua yang tidak pernah melakukan hal yang seperti itu, nggak Yes. pernah meluangkan waktu sama anaknya, nggak pernah invest time dalam kehidupan anaknya. Wow, itu pasti tabung emosinya itu kurang gitu ya, bisa-bisa defisit gitu. Nah, maka perlakukan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau masih ada anak-anak di dalam rumahmu, pergunakan waktu ini yang tidak bisa diputar kembali. Perhatikan mereka, pedulikan mereka, isi mereka dengan hal yang baik, nilai-nilai yang luhur, supaya mereka bisa dipersiapkan nantinya ketika Ya. mereka akan pergi keluar pulau atau keluar kota, keluar negeri untuk kuliah. Mereka sudah siap, tabungan emosi mereka penuh. Exactly. Internet tanpa kuota bisa on terus. Nah, ini tadi tentang konteks parenting. Sekarang tentang membangun sesuatu misalnya. Membangun sesuatu tentunya perlu waktu. Sekarang saya ingin berbicara dalam beberapa menit ke depan adalah tentang konsep untuk membangun dalam hal keuangan. Sama. Masa lalu yang terpuruk, misalnya orang pernah bangkrut, orang pernah kena tipu atau apapun juga. Atau dari sama. keluarga yang miskin, Yes. misalnya gitu ya. Secepat kamu move on, secepat kamu menerima reality, maka kamu akan cepat-cepat untuk mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Yeah. So you can start today. Kamu Yeah. bisa memulai sesuatu yang baru, menginvestasikan kepada sesuatu yang benar yang baru, membangun sesuatu yang baru. Misalnya contoh, bahkan orang mau punya passive income dari kos-kosan aja, you got to start menabung. Ya, bahkan apapun itu namanya, kamu mulai merencanakan untuk mencari tanah yang tepat, mencari instrumen-instrumen investasi yang tepat, dan bahkan kemudian you got to make the decision now, gitu Yeah, ya. Kamu mulai membuat satu perencanaan kerja now, gitu ya. Sekarang, present time, bukan future. Dan kemudian kamu mulai menyadari dulu salah saya di mana, kenapa saya bisa terpuruk, kenapa saya bisa rugi, kenapa saya bisa utang pinjol, nggak bisa bayar, kenapa saya bisa utang kredit dan kemudian sampai diteror oleh debt collector dan macam-macam. Kemudian ya, bagaimana kita kok, teman-teman saya udah melalang buana, kok saya masih terpuruk dengan semua ini gitu loh ya. Secepat kamu mulai menangkap dari apa yang seharusnya kamu lakukan, kamu membuat rencana-rencana yang ke depan, maka masa depan kamu bisa dimulai. Iya. Ya. Nah, seringkali kita itu akan terpaku pada, oh aku ini dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Tapi siapa bilang bahwa kemiskinan itu harus selalu ada bersamamu seumur hidupmu? Yes, yes. Kalaupun kau dilahirkan dalam keadaan miskin, percayalah bahwa Tuhan itu menginginkan supaya engkau pun menjadi orang yang berhasil. Top. Sehingga kalau engkau dilahirkan miskin tapi mati nanti nggak miskin, ya kan, ada perjalanan, itu nanti bisa menjadi kesaksian, menjadi inspirasi yang Yes. luar biasa buat banyak orang. Kisah suksesmu itu bisa menjadi pembelajaran buat manusia-manusia yang True. lain, sehingga hidupmu itu menjadi berguna dan berdampak buat banyak orang. Ya. Tapi seringkali orang-orang yang terlahir dalam keluarga miskin kemudian terpuruk di dalam kemiskinannya. Mereka tidak tahu cara keluarnya bagaimana. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakan waktu yang ada ini Yes. sebaik-baiknya untuk bisa merubah nasib mereka, ya kan, keluar dari kemiskinan itu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, mama saya pernah suatu hari bernasihat sama saya seperti ini, memberikan nasihat, ya. Seringkali kita itu merasa tidak puas dengan keadaan hidup kita, merasa kurang dengan masa lalu kita. Apa yang diberikan oleh orang tua kita, generasi yang di atas kita tuh rasanya kurang gitu ya. Nah, mama saya bilang, kalau kamu merasa tidak puas dengan generasi yang ada di atas kamu, tugasmu lah untuk melakukan sebaik-baiknya di generasi yang sekarang ini kamu rubah. Cakep. Sehingga Yes, nanti that's generasi anak-anakmu bisa menikmati lebih baik lagi True. daripada yang engkau nikmati sekarang. Mertua gua tuh. Nah, Cakep. jadi kalau kita tidak menyalahkan generasi orang tua kita, generasi kakek nenek kita, Yes, ya kan, yes, terus-menerus yes, nyalahin yes. mereka, nggak ada gunanya. Gak bisa diulang. Apa sih? Kenapa sih sampai kena tipu
tipu orang. Coba papa nggak kena tipu orang, kan hidup kita akan lebih enak. Ya, of course. You cannot change that. Yes. Sudah terlanjur tertipu, ya sudah, nggak bisa dirubah lagi. Tapi yang bisa kau rubah adalah sekarang gimana menata kehidupan supaya generasimu jangan sampai kena tipu orang lagi. Yes. Sehingga nanti generasi anak-anakmu dan cucu-cucumu akan lebih baik. Setuju. Seandainya setiap generasi menjalankan kewajiban mereka untuk memperbaiki generasi, nanti generasi anak-anak kita memperbaiki generasi mereka lagi, kemudian untuk generasi cucu kita lebih baik lagi, maka generasi demi generasi itu akan menjadi lebih baik. Lebih baik. Dan akan menjadi generasi yang cemerlang, generasi yang excellent, Generasi makin bintang. baik dan makin baik. Yes, oke. Kita berharap bahwa apa yang kami sudah sampaikan ini akan memprovokasi pikiran Anda dan bahkan menginspirasi Anda untuk masuk dalam suatu perubahan. Memang cinta itu perlu perjuangan dan juga tindakan nyata. Karena inilah esensi daripada love revolution itu. Yuk, revolusi keluargamu, revolusi percintaanmu, revolusi keuangan kamu, revolusi daripada waktu kamu, bagaimana kamu menyikapi point of view kamu terhadap segala sesuatu tentang kehidupan ini. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kehidupan keluarga kalian. Jangan Oke? banyak mengeluh dan jangan banyak alasan. Alright. Lakukan apa yang kamu bisa hari ini, lakukan sebaik-baiknya. Karena itu nanti akan merubah masa depan kamu. Stop saying tomorrow. Start saying I'll do it Now. now. Oke, bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata. Dan saya, Debbie. Yes, jangan lupa sekali lagi untuk nulis chat di kolom chat, komentar tentang apa yang Anda sudah dengar. Menurut kamu bagaimana? Pengalaman apa yang kamu punya? Kalau kamu merasa bahwa ini berharga buat kamu, bagikan kepada teman-teman kamu, masukkan dalam sosial media kamu supaya kami juga diberkati. Ada juga Spotify Love Revolution, kamu bisa subscribe, kamu bisa dengarkan. I'll see you. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Pertanyaan yang pertama nih masuk di meja redaksi. Kayak kantor berita. Ya, ini meja redaksi nih, betul. Kalau istri, apakah kamu yakin kamu memang lebih baik daripada suamimu? Apakah yakin bahwa kalau kamu nggak ada pasangan hidupmu itu, hidup kamu akan kualitasnya lebih baik? Nah, jadi underline dulu nih. Mari kita berpikir, dan di dalam pernikahan itu perlu sekali yang namanya mencintai dan saling menghormati. Dicintai, Ya. Orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan ini bicara tentang domestic violence. Jadi KDRT tidak dibenarkan oleh Tuhan dan tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Internet tanpa kuota bisa on terus.